Selamat petang pemirsa. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Ini merupakan pertemuan yang kesekian kalinya setelah sebelumnya Prabowo Subianto juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra dan juga Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Pertemuan ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo mengumpulkan berbagai partai dari Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Adakah ini upaya mendorong koalisi besar sekaligus menyokong Prabowo Subianto sebagai calon presiden? Kami akan mengabarkannya di Kabar Petang kali ini bersama saya, Sira Safira. Kantor Bupati Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah terbakar siang tadi. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik plastik di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hingga siang tadi, petugas masih berupaya untuk memadamkan kebakaran yang sudah terjadi sejak tadi malam. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari kebakaran di Bekasi, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Nadila Saleh yang akan mengabarkan kepada Anda. Tangkap dan terjaring operasi tangkap tangan KPK, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap. Selain menerima suap lebih dari 26 miliar rupiah, sang bupati juga diduga menyuap auditor BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Meranti. Dua korban pembunuhan berkedok dukun pengganda uang Mbah Slamet akhirnya dapat dimakamkan secara layak oleh keluarga. Kedua korban tersebut adalah pasangan suami istri asal Lampung. Sebelumnya, dua jenazah pasangan suami istri korban pembunuhan dukun palsu Slamet Tohari setelah dibawa pulang oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Korban atas nama Irsyad dan Wahyu Triningsi asal Lampung dipulangkan setelah melalui proses pencocokan identitas dan tes DNA dengan pihak keluarga. Sementara itu sejumlah pelapor mulai berdatangan. Polisi lakukan tes DNA pada keluarga korban. Pasca dibukanya posko DVI antemortem korban pembunuhan dukun Tohari. Untuk mengetahui informasi terkini dari kasus pembunuhan oleh dukun pengganda uang, sudah ada rekan kami Ronaldo Bramantio langsung dari Banjarnegara. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan memenuhi undangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai. Pemirsa, istri Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Prabono, Widi Astuti, tadi pagi dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Joglo, Jakarta Barat. Widi Astuti meninggal dunia kemarin sore dalam perawatan di Singapura. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan memenuhi undangan. Informasi terbaru mengenai pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan dengan Ketua Umum Partai Gerindra akan disampaikan langsung oleh rekan kami Rehana Mezia. Rehana, bagaimana dengan info dengan Zulkifli Hasan? Pemirsa, rencana koalisi besar yang akan dibangun sejumlah partai politik mendapat tanggapan dari Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo. Sementara itu, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menyebut ini merupakan suatu gelombang besar dalam peta politik terbaru. Wacana koalisi besar dinilai menjadi latar belakang gencarnya lobi-lobi politik yang dilakukan Prabowo Subianto dengan sejumlah ketua umum partai. Pegabat menilai Ketua Umum Partai Gerindra ini berpeluang menjadi pemimpin koalisi besar menuju pemilu 2024 mendatang. Menjelang pemilu tahun 2024, kaum milenial mulai menunjukkan kepedulian dan dukungannya. Di Klaten, Jawa Tengah, kaum muda antusias saat menyambut dan berdiskusi dengan Agus Harimurti Yudhoyono, sementara santri di Deli Serdang, Sumatera Utara menunjukkan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Satuan Lalu Lintas Polres Wajo, Sulawesi Selatan menjaring puluhan sepeda motor saat balapan liar. Informasi selengkapnya. Satuan Lalu Lintas Polres Wajo, Sulawesi Selatan menjaring puluhan motor saat balapan liar di daerah Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Setelah mendapat laporan warga terkait aksi balapan liar yang
Pemirsa, kota Surabaya bisa dibilang sebagai surga kuliner. Ada jajanan khas yakni cakwe dari adonan ayam dan udang yang seringkali dijadikan sebagai takjil buka puasa. Lalu seperti apa situasi berburu cakwe di Surabaya? Berikut liputan Farah Manhila dan juga juru kamera Nur Rohman. Sejak awal bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat ramai dipadati pengunjung dan pembeli dari berbagai daerah. Harga yang terjangkau, kemudian kualitas yang baik menjadi daya tarik bagi pengunjung. Lalu bagaimana keramaian di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini? Berikut liputan reporter Fatima Albar dan juru kamera Rashid Hartadi. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Apa isi pertemuannya? Pemirsa, pabrik limbah plastik di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Kebakaran terjadi sejak Sabtu dini hari dan hingga Sabtu siang api belum bisa dipadamkan hingga menghanguskan keseluruhan gudang. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan memenuhi undangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Salah satu materi dalam pertemuan tersebut diperkirakan akan membahas. Lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan antara Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional? Sudah bergabung bersama kami Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno. Selasa manuver pembentukan koalisi besar partai politik terus bergulir. Sejumlah elit partai bergantian menemui Prabowo Subianto yang menyambut terbuka jika partai politik bergabung dalam koalisi. Akankah koalisi besar Prabowo terbentuk menjelang Pilpres 2024? Pemirsa, aksi sadis dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet di Banjarnegara, Jawa Tengah membunuh 12 korban yang dikubur di kebun pelaku. Kabar yang akan kami hadirkan. Aksi sadis dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet di Banjarnegara, Jawa Tengah menggegerkan publik. Terungkap 12 mayat korban dikubur di kebun pelaku. Janji manis Mbah Slamet rupanya memikat korbannya yang tergiur uang berlipat hingga miliaran rupiah. Pemirsa, Bank Indonesia membuka layanan untuk penukaran uang baru menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Proses penukaran bisa dilakukan melalui aplikasi Pintar BI saat akan mengakses layanan penukaran melalui kas keliling. Lalu bagaimana antusiasme masyarakat? Berikut liputan reporter Maria Segaf dan juru kamera Dudi Ardiansyah. Pemirsa, 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemesanan tiket bus di Medan, Sumatera Utara melonjak. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemesanan tiket bus di Medan, Sumatera Utara melonjak. Sementara uji kelayakan terhadap bus antar kota antar provinsi terus dilakukan petugas gabungan terminal dan Dinas Perhubungan demi kelancaran arus mudik Lebaran. Pemirsa, pada Jumat siang, Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi semakin dipadati jemaah yang ingin menunaikan sholat Jumat berjamaah. Bahkan di area perluasan masjid yang biasanya agak sepi, kini semakin ramai. Berikut informasi reporter Hijul Akbar dan juru kamera Junaidi Saifuddin. Selain saat penyelenggaraan ibadah haji, Kota Mekah, Arab Saudi juga sangat ramai di bulan Ramadan. Pemirsa, berikut ini kami hadirkan tausiah jelang berbuka khusus untuk Anda. Misal salah satu menu buka puasa di Sulawesi Selatan adalah coto bakasar. Namun jika Anda tinggal, lalu seperti apa kelezatan coto bakasar Goa Cempaka Putih Jakarta Pusat? Langsung saja kita bergabung dengan reporter TV One Adia. Yang tadi luar biasa, ada coto bakasar dengan burasnya dan lain sebagainya. Pemirsa, Anda sedang berada di Kabupaten Kudus dan sedang mencari tempat untuk ngabuburit. Nah, wisata edukasi ke Galeri Gus Jigang bisa menjadi pilihan Anda. Anda bisa berwisata religi, melihat berbagai jenis Al-Quran dengan beragam bentuk sambil menikmati waktu berbuka puasa.
Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Bandung, Jawa Barat mulai ramai dipadati pengunjung. Salah satunya di Pasar Baru yang berada di Jalan Oto Iskandar Dinata. Lalu bagaimana kondisinya di Pasar Baru Bandung jelang Lebaran? Berikut laporan reporter Cepi Kurnia dari Pasar Baru Bandung. Bulan puasa ternyata tidak menghalangi pengunjung di pameran fashion lokal Jacklot yang kembali digelar di JCC Senayan, Jakarta. Untuk memantau bagaimana antusiasme pengunjung, berikut laporan reporter Yohana Gabriela dan juru kamera Ziko Fernando. Kantor Bupati Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah, Sabtu siang ludes terbakar. Pemirsa, demikian sudah jumpa kita di Kabar Petang. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Caca Anissa akan hadir menemani Anda dalam program Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa.